billahi wa ikhwani. Bismillahirrahmanirrahim. Innal qalam sallif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala, kita sampai pada pembahasan tentang salat sunnah rawatib. Qala, berkata musannif penyusun kitab, was sunanut tabi'atu lil faraidhi 17 raka'atan, raka'atal fajri wa arba'a raka'atal zuhri qabla zuhri wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'daha wa arba'un qabla al-asri wa raka'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Wa sunanut tabi'atu lil faraidhi, yang kemudian kita kenal dengan sholat sunnah rawatib, atau ada yang mengatakan sholat sunnah raghaib, yang kemudian kita kenal juga dengan istilah qabliyah dan ba'diyah. Wa sunanut tabi'atu lil faraid, sholat sunnah yang tabi'ah, yang mengiringi sholat wajib, itu ada 17 rakaatan, ada 17 rakaat. Nanti akan dijelaskan gimana pandangan ulama terkait dengan mana yang muakkadah, mana yang ghairu muakkadah. Yang 17 rakaat itu adalah raka'atal fajri, 2 rakaat sholat fajar. Sholat sunnah fajar itu artinya sholat qabliyah subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa thalathun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Dia akan dijelaskan. Yutiru biwahidatin minhunna, yang 1 rakaat itu untuk diganjilkan. Itu adalah matannya. Sekarang kita masuk di dalam penjelasan atau syaratnya. Ikhtalafal ashab fi adadi raka'ati tabi'ati lil faraid. Para ulama-ulama madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu itu berbeda pendapat terkait dengan jumlah sholat yang mengikuti sholat, jumlah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau jumlah sholat sunnah rawatib. Terjadi perbedaan. Fal aktsarun, mayoritas ulama madhab Imam Syafi'i, ala annaha asyru raka'atin, bahwa madhab Imam Syafi'i, pandangan madhab Imam Syafi'i, itu jumlah sholat sunnah rawatib yang muakkadah itu jumlahnya ada 10. Sekali lagi, yang muakkadah jumlahnya ada 10. Apa saja yang 10 itu? Yang disebut, kemudian disebut wal murad, yang dimaksud adalah ar-ratibah al-muakkadah, ar-ratibatu al-muakkadah, sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Wa illa fama dzakarahu syekh sunnah, jika bukan sunnah muakkadah,
maka disebut oleh pengarang dengan sebutan sunnah saja. Sanuridu adillatuha wa hiya, akan kami sampaikan dalilnya apa saja yang 10 rakaat itu. Wa hiya rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat tadi sebelum zuhur ya, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Sekali lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Semuanya ada 10 rakaat. Yang berikutnya adalah sholat sunnah yang ghairu muakkadah, sholat sunnah ratib tapi ghairu muakkadah. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum zuhur selain yang 2 rakaat sudah disebut. 2 rakaat setelah zuhur selain dari 2 rakaat yang sudah disebut. Berarti zuhur ada 4 rakaat, ba'da zuhur, sebelum zuhur ada 4 rakaat, setelah zuhur ada 4 rakaat. Yang 2 rakaat adalah muakkadah, yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Sudah 4. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, sudah 8. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, sudah 10. Yang terakhir 2 rakaat sebelum isya, berarti jumlahnya yang ghairu muakkadah ada 12. 10 yang muakkadah, 12 yang ghairu muakkadah. Itu yang umum, kita diajar dari kecilnya seperti itu. Dan itu memang adalah yang banyak disampaikan oleh para ulama madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum, meskipun terjadi perbedaan pendapat. Dari yang 10 rakaat yang muakkadah, maka yang paling afdol atau paling utama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Itu paling utama. Kita masuk sedikit di dalam definisi. Di dalam kitab ini disebutkan definisi sholat qabliyah dan ba'diyah. Sholat qabliyah, al-qabliyatu kawaqtil fariidhah. Iya, al-qabliyatu kawaqtil fariidhah. Salat qabliyah itu waktunya atau batasan waktunya itu seperti waktu salat fardu. Fayadkhulu waktuha, masuk waktunya, bidukhuli waqtil fariidhah, dengan masuknya waktu salat fardu. Wa yakhruju bi khurujihi, dan keluar waktunya bersamaan dengan selesai waktunya sholat fardhu. Berarti kalau sholat zuhur, adzan zuhur sampai masuk asar, itu adalah waktu sholat qabliyah. Adapun waktu sholat ba'diyah, yadkhulu waktuha bi fi'lil fardhu, masuk waktunya itu setelah mengerjakan sholat fardu. Sampai kapan? Wa takunu wa yakhruju bi khuruji waqtil fardhu, dan keluar waktunya bersamaan dengan selesainya waktu sholat fardu. Dengan kata lain, sholat qabliyah dan ba'diyah ini selesai waktunya sama. Yang menarik adalah kalimat berikutnya, fayajuzu an takuna al-qabliyatu ba'da fi'lil fardhu wa takunu adaan, wala yajuzu an takuna al-ba'diyatu qabla fi'lil fardhu.
maka dibolehkan melaksanakan sholat qobliyah setelah sholat fardu. Sekali lagi, ibarahnya fayajuzu an takuna al-qabliyatu ba'da fi'lil fariḍah. Maka dibolehkan melaksanakan sholat qobliyah itu setelah sholat fardu. Statusnya apa? Adaan. Tetap sholatnya namanya sholat adaan. Kenapa? Kembali kepada definisi. Wala yajuzu an takuna al-ba'diyah qabla fi'lil fariḍah. Tapi nggak bisa sebaliknya. Nggak boleh sholat ba'diyah itu sebelum sholat fardu. Ya gitu ya. Ini kalimat yang menarik. Meskipun kemudian di dalam footnote di sini disebut bal yajuzu 'inda ramli ayyanwi al-qabliyah wal ba'diyah bi ihramin wahid ka qabliyati dhuhri ba'diyatiha la sunnat adh-dhuhri wal asr. Ini ada tambahan yang kemudian juga didapatkan dari beberapa kitab, di antaranya termasuk Mughnil Muhtaj. Itu disebutkan bahwa dengan waktu yang bersamaan itu maka dibolehkan melaksanakan sholat ba'diyah dan qobliyah dengan satu kali salam, satu niat. Dengan waktu yang bersamaan tadi dibolehkan melaksanakan qobliyah dan ba'diyah dilaksanakan di akhir, tapi di akhir, nggak boleh di awal, karena ba'diyah nggak boleh ditarik ke awal. Dengan satu niat. Di situ dicontohkan, tapi yang disebut satu niat itu contohnya gitu ya, 4 rakaat, yang 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah, tapi satu niat. Begitu ya. Ini tambahan saja. Dikerjakan semakin banyak sujud, semakin banyak rakaat, semakin baik. Ini kan ngobrol fikih. Kalau nanya tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan pekerjaan sunnah, maka semakin banyak rakaatnya semakin baik. Oh enggak, 1 rakaat itu kita pisahkan saja. Ada yang bertanya, ini lagi-lagi bertanya tentang masukkah sholat sunnah ke dalam sholat fardu? Ada nggak sholat sunnah masuk niatnya ke dalam sholat fardu? Jadi kita melaksanakan sholat fardu tapi di dalamnya kemudian bisa digabungkan dengan sunnah. Ya iya, ada. Apa contohnya? Itu sholat tahiyatul masjid, sholat masuk masjid, bapak-bapak masuk masjid ternyata sudah qomat zuhur, baru beres wudhu di masjid, mau masuk, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat sunnah syukril wudhu, langsung ikut zuhur. Apakah niatnya apakah kemudian dapat sholat tahiyat sama syukril wudhu di dalam sholat zuhur? Dapat niatnya, hanya terjadi perbedaan. Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar mengatakan salah satunya ada yang mengatakan harus pakai niat, yang lainnya mengatakan tidak harus pakai niat. Tapi masuk di sholat fardu, dapat pahalanya. Naam, dapat pahala. Itu jawaban yang ditanyakan pada pekan yang lalu. Bolehkah melaksanakan sholat ba'diyah setelah sholat fardu? Satu saat, ini mah contoh saja Bapak sekalian, saya terlambat sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu kan disunahkan di rumah, baru berangkat ke masjid. Beda dengan qobliyah dan ba'diyah maghrib, disunahkannya di masjid. Ya begitu ya, kan begitu apa namanya? Kalau subuh sunnahnya disunahkan di rumah, baru ke masjid, kecuali rumah dengan masjid jauh.
Tapi kalau maghrib disunahkannya di masjid. Apakah qobliyah ataukah ba'diyah? Nah, terlambatlah saya sholat. Jadi kemudian melaksanakan qobliyah subuh karena afdal setelah sholat subuh. Yang jadi masalah Pak, itu jamaah pada ngeliatin. Ini sholat apa lagi ini? Kan itu bukan hal yang saya tidak mengerti ya. Apakah kemudian itu bukan hal yang umum gitu ya? Bukan, maksudnya itu termasuk hal yang baru gitu di masyarakat. Padahal itu kan hal yang umum. Bahkan di dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan pengajian itu umum. Terlambat kan nggak bisa melaksanakan sholat mengabaikan qobliyah subuh itu masalah gitu. Makanya kemudian dilaksanakan setelah sholat subuh. Udah ngeliatin semua. Ya, nanti ada waktunya. Sebenarnya ingat saya pada saat itu di masjid itu karena memang tugas mengajar, mengisi pengajian, maka dijelaskan. Tapi tidak langsung pada waktu yang sama. Tapi harus dijelaskan, tidak bisa tidak. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih bacaan yang kemudian dianjurkan untuk dibaca pada sholat rawatib ini yang dibiasakan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu? Yang pertama, qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu disunahkan membaca surat alam-alam. Surat alam-alam kan? Alam nasyrah sama alam tara kaifa dan seterusnya. Apa dalilnya? Inna man dawama 'alaiha fihi ma la yara syarran dzalikal yaum aslan. Fathul Alam. Siapa saja yang mendawamkan baca dua surat alam tara dan alam nasyrah, itu tidak akan terkena musibah keburukan pada hari itu. Kan riwayatnya sebagian ulama mengatakan warada aidan qira'atu alam nasyrah fil ula wa alam tara kaifa fil thaniyah. Itu dalil. Ada lagi dalil yang lain, wa dalilu walidzalika qila man sallahuma bi alam wa alam lam yusibhu dzalikal yaum alam. Itu dalilnya. Man sallahuma bi alam wa alam lam yusibhu dzalikal yauma bi alam. Ay waj'un aw dararun. Siapa saja yang membaca salat qabliyah subuh dengan membaca dua surat, yaitu alam nasyrah dan alam tara, maka dia tidak akan terkena penyakit. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Wasail Hajat, balagana an ghairi wahidin min as-salihin min arbabil qulub anna man qara'a fi raq'atil fajri alam nashrah laka wa alam tara kaifa fa'ala qasurat anhu yadu kulli aduwin wa lam yaj'al lahum alaihi sabila. Ya Allah, kalau membaca dua surat itu, siapa saja yang bacanya, maka tangan musuh tidak akan dapat, nggak sampai sama dia. Dia nggak bisa, nggak punya jalan gitu ya, sabil untuk sampai kepada orang tersebut. Alam taro dan alam nasyrah dan alam taro itu qobliyah subuh. Qobliyah zuhur ini agak panjang kalau Imam Al-Haddad. Ayat kursi kalau 4 rakaat, ayat kursi, kemudian mukro yasin dibagi 4 Pak. Mukro yasin itu dibagi 4 karena yasin itu kan mukronya ada 4 bagian. Plus al-ikhlas 3 kali. Boleh ikhtisar itu diambilnya ayat kursi sama al-ikhlas 3 kali. Ibu nggak susah nggak apal yasin. Ibu-ibu apal yasin kalau diingetin awalnya, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kalau apal Pak, sebenarnya apal, tapi harus diingetin depannya.
Itu qobliyah zuhur yang 4 rakaat Muqra' Yasin sama ayatnya. Ayat kursi, Muqra' Yasin dibagi menjadi 4, Pak. Terus kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Itu di setiap rakaat. Kemudian ba'da zuhur, ayat kursi sama surat Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Apa namanya? Apa 2 ayat terakhir itu? Amanar Rasul. Ya Allah, Amanar Rasul. Ayat 285 sampai 286. 2 rakaat berikutnya Al-Hadid 1 sampai 6 dan Al-Hasyr 21 sampai 24. Ini ayatnya juga sering kita baca. Yang surat Al-Hadid itu ayatnya Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulku as-samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fin lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Itu surat Al-Hadid. Kalau surat Al-Hasyr ini juga sering kita baca. Ayat 21 sampai 24. Apa itu ayat 21 sampai 24? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu. Iya. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Ya. Betul ya? Sampai ayat 24. Artinya ayatnya sering kita baca. Berikutnya salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Surat Az-Zalzalah, Al-Adiyah, Al-Qari'ah, At-Takatsur, berurutan. Nah, ini surat favorit sebelum maghrib dan setelah maghrib. Apa itu? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini surat favorit. Sebelum maghrib sama, ba'da maghrib sama. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sebelum Isya nggak panjang, surat Quraisy sama Al-Kautsar. Sedangkan ba'da Isya ini juga surat favorit, Al-Falaq sama An-Nas. Jadi kayak gini-gini ibu semangat, pokoknya pendek-pendek gitu ibu semangat. Al-Hadid, Al-Hadid panjang gitu ya. Yasin, panjang begini. Nah, yang gampang aja. Pokoknya ibu-ibu yang penting sholat qobliyah dan ba'diyah. Suratnya apa saja. Ini yang barusan disebut ini adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Sampai di situ dulu, sampai pada kalimat wa hujjatu dzalika, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Wa hujjatu dzalika. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Kita lanjut dengan doa li Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ankulna wal muslimina min ash-shaqawati ila sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adhabi ila al-rahmah wa min al-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman
ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب لذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من العمل وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والكنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut Ihya. Masih membahas tentang doa perjalanan. Fa idza rakiba dabbata Bismillahirrahmanirrahim. Wal yad'u bihadza du'a fi kulli manzilin yarhalu anhu. Nah, itu kalimatnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qala musannif rahimallahu nafa'ana bi wa bi'ulumi fid dharain amin qana. Ini sebenarnya kalimat ini yang terkait dengan kalimat sebelumnya. Jadi setelah kita membahas doa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, ada kalimat wal yad'u bihadzal du'a fi kulli manzilin yarhalu anhu. Dianjurkan kita membaca doa yang mana? Doa ini, doa yang sebelumnya disebut, doa pada pertemuan pekan yang lalu. Fi kulli manzilin yarhalu anhu, saat kita mau berangkat dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Lanjut dengan kalimat fa idza rakibad dabbah, ketika kita sudah menaiki kendaraan, baru naik, belum jalan, baru naik kendaraannya, belum mau berangkat, baru saja naik, falyakul, maka katakan, bacalah doa ini. Apa bacaan doanya? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, wabinnahi, dan bersama dengan Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal, berserah diri, lahir batin ala Allah, kepada Allah, wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada upaya, illa billahil aliyil azim, kecuali semuanya adalah milik Allah al-aliyil azim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini mah butuh keyakinan.
Untuk hal seperti ini butuh keyakinan. Nggak bisa kita menyandarkan hidup kita hanya pada kekuatan diri, nggak bisa. Ada orang ingin mencapai sesuatu hanya menggantungkan dengan kemampuan diri, nggak bisa. Banyak contoh yang kemudian bisa kita contohkan. Kalau ibu-ibu ikut kelas gitu ya, ikut hadir di kelas marketing gitu ya, itu kan kemudian diberikan motivasi, pasti saya bisa. Yang bisa bukan kita, yang bisa itu Allah. Dan kita nggak bisa memastikan bahwa kita bisa. Allah mengikat kita dengan ikhtiar, tapi semua hasilnya itu milik Allah. Ikhtiar itu adalah merupakan tugas kita. Allah akan tugaskan kita untuk ikhtiar, tapi hasilnya semua Allah yang tentukan. Apa bacaan berikutnya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Subhanalladzi, maha suci Allah yang sakhkhara lana hadza, telah menciptakan semua ini untuk kita. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan kita tidak dapat mengendalikannya. Nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan Allah. Itu pesawat bisa ngangkat dan punya kekuatan untuk ngangkat, itu Allah yang berikan. Bagaimana mungkin kita di dalam kendaraan kemudian bermaksiat kepada Allah dan lupa pada Allah? Kapal itu di lautan, dia bisa berjalan menyusuri lautan bahkan dengan badai. Itu yang menundukkan badai itu adalah Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh kita akan kembali kepada Rabb kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza stawatid dabatu tahtahu, ketika kendaraan ini sudah siap untuk berangkat, sudah mengarahkan dirinya untuk berangkat, falyakul, maka katakanlah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, lihada, dengan urusan ini, wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kita itu tidak bisa mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Lagi-lagi ini bentuk keyakinan. Kalau bukan karena Allah kasih petunjuk, kita nggak akan sampai. Mau pergi kemana aja nggak akan sampai. Ada orang tuh diputerin di hutan gitu, nggak balik lagi ke tempat yang sama. Nggak bisa keluar. Dia puter, dia keluar, rasanya udah jauh, dia kembali ke tempat yang sama. Dan masih ada bekas dia di situ. Dia masih balik ke tempat yang sama. Nggak bisa keluar. Suruh baca ini. Suruh baca alhamdulillahilladzi hada, suruh baca yang doa yang barusan dibaca yang sebelumnya. Keluar langsung dia. Langsung keluar dari situ. Kalau nggak berserah sama Allah, nggak akan pernah bisa. Allahumma ya Allah, antal haminu ala dhahr, engkau yang menundukkan kami di atas tunggangan kami, Allah yang tundukkan. Wa antal musta'an alal umur, engkaulah zat yang menolong dalam segala urusan. Tidak ada yang menolongku kecuali engkau ya Rabb. Jadi kalau sudah berserah diri sama Allah, nggak akan tersesat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami punya murid itu kalau disuruh bawa kendaraan nggak pakai map,
Bismillah aja, Bismillah, sampai insya Allah tujuan. Itu kalau jalannya sampai masuk Pak ke dalam, Bismillah. Ini Allah yang tunjukkan insya Allah. Sampai Pak, sampai tujuan. Padahal tuh nyari majelis yang belum pernah kita datangi. Nah itu jauh kemana-mana. Itu masih masuk, bukan jalan besar. Habis jalan besar masih masuk gang terus. Bismillah insya Allah sampai. Tanya nggak usah Bismillah, ini masih Allah tunjukkan di jalannya. Sampai, alhamdulillah sampai. Pokoknya kalau pergi ngajak dia aja, insya Allah sampai. Kadang-kadang itu Google Map itu nyasar Pak. Kami ini para asatis pernah berangkat, itu dikasih jalan pematang sawah. Ini pematang sawah, kenapa kita ada di pematang sawah? Pematang sawah naik motor, untung bukan mobil gitu ya. Motor lewat pematang sawah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang jalan buntu lewatin sama kita. Nggak bisa, teknologi nggak bisa. Tetap semua yang jadi petunjuk adalah Allah, bukan kekuatan diri, bukan kemampuan diri. Itu semuanya karena Allah, tapi harus usaha. Nggak bisa, tetap harus usaha. Ikhtiar tetap harus dijalankan karena Allah sandingkan kita atau dalam hidup kita dengan ikhtiar. Tidak bisa hanya begitu saja. Makomnya kita itu masih makom ikhtiar. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Disunahkan bepergian itu di pagi hari. Karena pagi hari itu perjalanan yang memberkahkan. Kita sama bapak-bapak nih touring pagi hari, kalau touring kita. Kalau lagi touring itu acara pagi hari, masya Allah. Kita tutup dengan Hizbun Nasr alal ada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن جملا رأيته خاسئا متصديا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم وكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا مهين. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه
عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحدي والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا على كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.